menelusuri jejak batuan candi di kuburan. Setiap kali perjalanan menyusuri dari kuburan ke kuburan lainnya, sering menemukan bongkahan batuan candi maupun dari struktur candi. Entah itu seperti kemuncak atau lainnya. Apakah pada masa itu telah ada candi yang silih berganti menjadi sebuah kuburan atau bagaimana? Sebenarnya tak seperti itu juga. Mereka cuma tidak tahu dan hanya melanjutkan prasangka yang mereka kira sebelumnya. Boleh jadi pendahulu mereka juga sepenuhnya sadar jika itu batuan candi. Namun candi yang mereka temui sudah tak berbentuk, luluh lantak, berserakan, berhamburan, bahkan sampai ambyar. Sebagaimana pandangan mereka dahulu candi adalah makam, mereka bingung untuk lahan apa yang pas digunakan. Untuk makam, lahan kosong masih bisa dimanfaatkan. Untuk rumah, kebun, sawah, pos kampling, kafe, maupun baitul karaoke. Jadi daripada bingung, mereka memanfaatkan makam itu yang sudah ada. Menurut tulisan yang dilansir oleh salah satu arkeolog, katakanlah mulanya bahkan dahulu bahwa pandangan mengenai candi adalah makam ataupun sebaliknya, candi sama dengan makam. Punden atau tempat keramat pun begitu. Mereka menemukan batuan kuno atau lawas yang sudah hancur, yang mereka tidak bisa menata kembali, kemudian dikumpulkan, dijadikan satu pada titik tempat, kemudian dikeramatkan. Bukan untuk hal negatif sebenarnya, tapi itu adalah bentuk usaha mereka untuk menghormati para leluhurnya, para pendahulu yang ada di tempat itu. Mereka menjadi wujud dari bagian menghormati, mentakdimi para leluhurnya dengan sekadar kemampuannya. Boleh jadi itu memang merupakan cara orang dulu menyelamatkan peninggalan leluhur, yaitu dengan mempertahankan kekeramatannya. Di tempat keramat pasti ada rasa takut, orang mau berbuat macam-macam, sebab mempunyai pemikiran khawatir atau bisa kualat. Lain halnya yang ada di lereng Dieng, yang ditemukan sebuah lempeng batu dengan corak tulisan anggap prasasti begitu. Ketika ditemukan warga pada saat menggali untuk memakamkan warga, namun linggis yang dibuat mengenai batu tersebut. Singkat cerita, batu itu pun dibawa pulang untuk disimpan. Namun ada suatu kejadian, anak dari seorang yang menyimpan batu itu pun jatuh sampai 3 kali. Nah, dengan kejadian tersebut, batu yang tadinya disimpan dikembalikan lagi ke tempat semula. Berangkat dari kejadian tersebut sebenarnya menyimpan sebuah pesan bahwa dengan adanya pemikiran di luar batas kemampuan kita malahan dapat menjadi cara juga dalam menjaga situs-situs cagar budaya maupun makam yang menyimpan nilai sejarah yang tinggi tanpa menggunakan penjaga maupun CCTV. Tapi dengan kesadaran di luar nalar yang perlu kita gali dengan pola pikir ilmiah yang bagaimana. Dan kalau kuburan atau petilasan dan benda cagar budaya adalah bagian dari museum, sejatinya tak salah. Terima kasih.